Oke, balik lagi Pak Ustadz. Jadi terkait tentang tadi masalah bukti daripada nasab habaib, nasab ba'alawi, kita cukup tadi udah. Cukup ya? Cukup. Gak bisa kita terusuri terlalu jauh. Kenapa? Karena akan membuat lelah kita sendiri. Lelah, berdebat itu membuat lelah. Sometimes kita berdebat juga kan harus sesuai dengan, maaf ya, levelingnya. Karena selama ini tidak ada yang meyakinkan. Ada hanya ragu-ragu. Justru keraguan-raguan itulah yang menimbulkan sebuah konflik. Konflik ya, sebenarnya itu enggak sesuatu yang krusial lah ya. Tapi sometimes ada pihak-pihak yang suka membuat itu menjadi krusial itu. Krusial. Itu yang kadang-kadang menjadi kompor. Makanya sekarang ada lagi yang bikin kita heran terkait dengan itu. Menyuruh para habaib ini buat tes DNA. Nah, urusannya apa tuh? Coba menurut pandangan Om Ipang. Kalau menurut aku sih, maaf ya Pak. DNA itu bagaimana? Tes DNA kan mungkin tes DNA gini nih. Tes DNA antara Om Ipang dengan, kan Om Ipang yakin nggak kalau Om Ipang itu keturunan Nabi Adam? Ya, mestinya kita mengimani ya. Karena kalau berdasarkan agama kan benar. Artinya yang tadi itu yang disebutkan Nabi Adam. Betul. Ya. Cuman bagaimana nih pandangan Om Ipang? Kalau saya nggak berbidang ya di dalam bidang tes DNA. Cuman kita nanti bisa baca sedikit lah, kita bisa pelajari sedikit. Tes DNA Om Ipang dengan buyut atau kakeknya yang hidup 14 abad yang lalu. Kalau ngomong binnya itu ke atas 2, 3, 4, 5 ke atas. Sampai mestinya DNA nyambung nggak kira-kira? Nyambung, kalau menurut saya ya, pendapat saya sih nyambung. Kenapa? Tapi kan di antara bin itu kita berpadu. Maaf ya, perempuan sama laki, yang ini bini dari mana, binti dan bin ya kan. Nah itu dari situ kan. Artinya kalau misalnya hidungnya kalau nggak kesini pasti kesini. Kalau misalnya nggak kesini, yang itu yang menjadi menurut saya sih jadi pertanyaan ya. Ya. Kan cuma dua. Oke, itu pandangan. Allah itu kan menciptakan jenis kelamin juga dua kan. Pertanyaan saya begini. Pertanyaannya, coba perhatikan dulu. Tes DNA Om Ipang dengan kakeknya yang 14 abad yang lalu. Lalu kemudian kakeknya yang 14 abad yang lalu, hidupnya dulu kakek Om Ipang yang 14 abad yang lalu. Ya. Ini dia. Ini kalau ngambil yang 14 DNA-nya abad tahun yang lalu ya kalau lempengan bin saya nggak nyampe. Di luar nalar. Cuman kalau mungkin 1, 2, 3 tempat uyut atau di atas uyut, apa kalau di Jakarta tuh namanya kumpi atau apalah, kalau di Jawa mungkin lebih banyak literasi itu. Pertanyaannya itu sebenarnya. Iya. Ya, ketika menyuruh habaib tes DNA, sedangkan tes DNA itu otomatis harus mengambil sampel dari kakek buyutnya dong. Kalau terkait perkembangan teknologi, maaf ya, sometimes kalau saya lihat di TV ya, atau di media-media, perkembangan teknologi, maaf ya, dengan satu helai rambut aja, korelasi dengan tadi itu kan ada beberapa, maaf ya, kayak semacam rambutnya itu bisa atau dipamerkan kan, sebenarnya bisa diambil sedikit, dites, mungkin ya, baru mungkin dari cuman jadi referensi untuk mengacu ke sana ya. Cuman kan dia itu kayak Pak Ustadz kan sih 1 dari 2 kan. Maksudnya dari ibu, dari ayah. Ya kalau misalnya kebetulan nggak dapat yang dari ayah, berarti kan sebenarnya ada ibu. Tapi kalau dari sisi ilmu biologi itu biasanya ada yang dominan dan resesif. Paham nggak Pak Ustadz? Yang nampak itu yang saat ini, Pak Ustadz kayak kakeknya. Itu yang dominan. Sedangkan yang resesif dari sisi yang pernah saya pelajari waktu SMA tuh jurusan biologi, resesif adalah yang non-dominan, yang dibalik itu. Nah kebetulan yang, maaf ya, contoh rambut yang nongol itu kan berarti yang dominan ya. Nah itu mungkin bisa jadi patokan. Tapi ketika yang nongol yang bahasanya ada satu sisi yang resesif, yang di bawah, yang nggak terrekod, itu mungkin bisa jadi suatu alasan juga atau referensi tertentu juga tuh. Walaupun saya nggak berkompeten mengomentari ini ya. Kalau secara ilmu biologi, kita akan menerima ketika DNA Om Ipang sama ayah langsung atau sama ibu atau sama anak. Mungkin secara kemiripan 99 atau 80% atau 90% itu bisa saja. Cuman pertanyaannya ini adalah
tes DNA ini kan berkaitan dengan sel, Sel. ya kan? Karena setiap tubuh kita waktu itu punya sel, ya. Sedangkan sel itu bisa saja nanti akan berubah. Ya. Lalu kemudian kalau kita harus menyamakan sel, kita kembali ke habaib, dengan selnya Nabi Muhammad, misalkan rambutnya Nabi Muhammad. Yeah. Oke lah, jangan terlalu jauh dengan Nabi Muhammad atau dengan cucu cicitnya, selnya itu. Pertanyaannya, mungkinkah sel seseorang yang ketika diuji, yang dimana ia hidup sudah ratusan abad atau 14 abad yang lalu, itu masih tepat atau melenceng? Itu dia. Ya. Berarti harus tanya orang yang pakar di bidang DNA lah ya. Ya. Tapi itu kan sesuatu yang menurut saya sih perlu nggak perlu lah ya. Tinggal kita menyikapi dan mengimaninya aja. Iya, makanya satu orang bilang perlu, satu orang biasa. Makanya nggak ada yang betul. Kok gitu banget sih? Padahal patokan kita cuma terkait agama ya patokannya ini, terkait kehidupan sosial patokannya ini. DNA nggak betul-betul membuktikan. Nggak 100%. Nggak 100% membuktikan. Oke, kira-kira berapa persen, Bro? Ya kalau tadi saya jelaskan, kalau misalkan saya sama ayah saya itu mungkin banyak. Karena benar-benar jelas. Nggak perlu dibuktiin juga, ngelihat penampakannya aja. Kalau bahasa sekarang, takut nggak diaku. Tapi kalau kita DNA dengan kakek kita yang sudah ratusan tahun yang lalu misalkan, yang dimana kesohihan daripada sel yang diambil dari kakek kita yang 14 tahun yang lalu, 14 abad yang lalu hidupnya, itu juga masih dipertanyakan apakah benar ini rambut daripada peninggalan kakek kita atau bukan. Gak ada bedanya begini, seorang habib disuruh untuk tes DNA sebagai membuktikan atau sebagai bukti bahwa dia keturunan Nabi, sedangkan mengambil sampelnya Nabi Muhammad misal, ya kan? Ini kan dari jarak ini 14 abad, 1400 tahun. Iya. Oke, ke Nabi nggak bisa misal, nggak punya akses lah. Taruhlah ke cucunya, ke cicitnya misalkan. Taruhlah yang hidup di abad ke-300 atau abad 200 Hijriah. Nih, ini sampel ini ada nggak bukti yang sahih bahwa ini adalah sampel daripada cucu Nabi, misalkan cucu Nabi Ahmad Muhajir. Bener gak ini sampel daripada Ahmad Muhajir? Karena sampai saat ini kan belum ada yang ini benar-benar sampelnya Ahmad Al-Muhajir. Gitu. Adapun kode-kode di dalam tes DNA itu kan ada kode-kodenya itu ya. Saya tidak terlalu paham hal itu, dan saya yakin orang Indonesia yang tidak terjun ke dunia biologis, ke kedokteran, nggak paham juga tentang hal ini. Saya yakin nggak paham juga tentang DNA ini. Kalau dia nggak betul-betul dokter yang spesialis khusus menangani bidang DNA, saya yakin nggak paham juga. Ini kan biasa menyebutnya haplogroup ya. Cuman kadang-kadang kan dia ngeliatnya dari, tentang pembahasan ini suka diupload tuh. By YouTube juga ya kan, suka diupload di mana sometimes hanya pendapat seseorang atau pendapat benar-benar ahli gitu kan. Iya, dan yang melihatnya nggak ngerti juga. Tergantung kacamatanya berarti. Iya betul. Nah, balik ke pertanyaan yang tadi Pak Ustadz, kira-kira kita menyikapinya apa? Kalau bagi saya pribadi, menyikapinya, kita mengikuti apa yang sudah diutarakan oleh para ulama-ulama yang dekat dengan kita. Yang saat ini masih hidup. Atau berdasarkan tulisan-tulisan yang bisa dipercaya. Berdasarkan dengan guru-guru kita yang membuat sebuah kitab nasab yang mu'tabaroh, yang sudah disepakati tentang keilmuannya, kecerdasannya, keadilannya, amanahnya, dapat dipercaya. Ketika ada misalkan sekarang abad 1400, di abad 1200 ada ulama yang terpercaya yang mencatat ternyata seorang habaib atau Ba'alawi atau Ubaidillah. Ini dicatat, ada di kitab itu, dan ulama yang membuat catatan itu adalah ulama yang terpercaya. Parawinya terpercaya lah, beliau itu bukanlah terkenal dengan pendusta. Berarti amanah. Maka, sidik, bisa dipercaya. Maka kita percaya, kita isbatkan. Isbatkan. Gitu. Kurang lebih begitu.